takut warung stick. Joni kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut. Bikin aplikasi break dan kok macet. Bikin program umroh merdeka kok mampet. Bikin program. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al Walid dari channel YouTube Jia TV. Jodi hanya kamuflase. Owner warung stick sebenarnya Yusuf Mansur, tanda tanya. Silakan di subscribe, di share video-video dari Jia TV ini teman-teman, karena ini salah satu channel yang sering mewawancarai Pak Zain Mustafa. Pak Zain Mustafa ini adalah korban investasi batubara sekaligus pengacara yang banyak menangani kasus-kasus yang beririsan dengan Yusuf Mansur. Dalam hal ini beliau membantu para korban untuk berupaya secara maksimal mendapatkan hak-haknya kembali teman-teman. Baik. Dalam konten ini dikupas mengenai kemana sebenarnya uang investasi batubara Yusuf Mansur ini dan beberapa investasi lainnya teman-teman. Karena ini cukup mengherankan teman-teman, dan selalu berulang ketika Yusuf Mansur membuat bisnis yang mana itu menarik duit umat, menarik duit jamaah, menarik duit para investor. Setelah duit itu disetorkan, setelah duit itu terkumpul, tidak tahu kemana rimbanya, tidak tahu kejelasan bisnis ini seperti apa, tidak diketahui oleh para investor bagaimana sehingga bisnis ini bisa mangkrak, tiba-tiba saja berhenti begitu saja teman-teman. Ini kemudian menjadi tanda tanya besar. Kalau memang berhenti, kenapa berhenti? Kalau memang mandek, kenapa bisa mandek? Kalau memang macet, kenapa bisa macet gitu? Dan kalau memang ini macet, seperti apa alasannya? Dan kemana larinya duitnya? Karena seperti kita ketahui bahwa Yusuf Mansur bisa berinvestasi di warung stick and stick, di warung grup lah pokoknya. Karena di sana ada Bebek Selamat, ada warung stick and stick, dan ada X Gym yang kemarin sempat dibahas oleh Pak Darso Arif yang juga kita sudah review di channel kita teman-teman. Baik, ini kemudian menjadi tanda tanya besar bahwa Yusuf Mansur kok bisa berinvestasi dengan sejumlah uang yang sangat banyak, nilainya fantastis, menembus angka miliaran teman-teman. Dari mana Yusuf Mansur memperoleh duit sebanyak itu? Toh selama ini kami tidak pernah mendengar bahwa Yusuf Mansur itu sukses di bisnis yang dia bangun teman-teman. Lalu dari mana dia peroleh uang gitu? Tentu yang kami curigai adalah kemungkinan besar, diduga kuat, Yusuf Mansur menggunakan dana yang saya sebutkan tadi, dana yang dikumpulkan oleh para investor, digunakan untuk kemudian berinvestasi ke warung stick and stick. Dan sampai hari ini Jody Brotosuseno maupun pihak warung stick and stick belum memberikan klarifikasi terkait kasus yang beredar teman-teman. Baik, mari kita simak wawancara Mas Aji dari channel YouTube Jia TV dengan Pak Zain Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali bersama saya Aji di Jia TV. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini saya kembali berjumpa dengan Pak Zain Mustafa, tentunya untuk kembali membahas terkait dengan perkara batubara yang saat ini tengah diupayakan Pak Zaini melalui jalur perdata maupun pidana. Baik Pak Zaini, Assalamualaikum Pak Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak, untuk upaya pidana ini Pak, ini kan sudah berlangsung lama juga nih Pak, terkait dengan Pak Zaini dulu kan sudah melaporkan terkait dengan dugaan tidak pidana TPPU atau tindakan pencucian uang ya Pak ya. Baik. Nah ini sudah lama nggak ada kabarnya Pak, ini perkembangannya bagaimana Pak? Ya, jadi biar juga terreview lagi ya, mengingat lagi kita bahwa sebenarnya berkaitan dengan batu bara yang melibatkan Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini juga sudah saya adukan ke Mabes Polri, Mas. Jadi dari tahun 2022 malahan itu, 2022 saya membuat pengaduan ke polisi. Kemudian saya lampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana batubara itu. Kemudian selanjutnya setelah itu diterima oleh aparat, lalu dibuat laporan, Mas. Laporannya sendiri itu dibuat tanggal 14 Juni 2022. Ya, 2022. Kemudian setelah itu saya juga dimintai keterangan, sudah memberikan keterangan begitu ya.
terus kemudian berkaitan dengan itu lama perkaranya nggak berjalan kan begitu. Lama perkaranya nggak berjalan, kira-kira bulan Juli kemarin, 19 Juli itu saya mendapat panggilan lagi untuk dimintai keterangan tambahan begitu. Nah, kemudian dari Juli, berarti Juli, Agustus, September, Oktober ini kan belum ada perkembangan yang saya dapatkan lah, atau perkembangan perkaranya bagaimana, informasinya bagaimana, itu tidak jelas. Sehingga saya hari ini tadi, hari ini kan tanggal 23 ya, tanggal 23 saya menyampaikan surat kepada Bapak Kapolri, kemudian Bapak Wakapolri, Bapak Irwasum, kemudian Kadipropam dan Direskrimum. Saya mempertanyakan perkara tersebut itu prosesnya sampai di mana, agar pemangku jabatan ini nantinya mengontrol jalannya perkara tersebut gitu. Karena saya kira sudah cukup lama, kalau saya hitung dari mulai ini dilaporkan 4 Juni 2022 sampai dengan sekarang itu kan sudah 2 tahun 4 bulan Mas. Artinya penuhnya itu 28 bulan ya. Artinya perkara seperti ini kok belum ada tindak lanjutnya yang konkret gitu. Jadi saya minta kepada Bapak Kapolri, kemudian Bapak Wakapolri, Bapak Irwasum, kemudian Bapak Kadipropam, dan kemudian ke Bareskrim begitu Mas. Ya nanti kita tunggu hasil jawaban dari sana bagaimana begitu Mas. Ya. Baik Pak. Ya. Ini kan juga baru saja ya mungkin kebetulan baru saja terjadi momen pergantian kepemimpinan Pak. Betul. Pergantian kekuasaan dari presiden sebelumnya, ya kepada presiden terpilih dari Bapak Prabowo Subianto. Dan banyak yang menduga bahwa selama ini Yusuf Mansur terkesan licin atau tidak tersentuh hukum gitu Pak, karena berlindung di balik kekuasaan. Nah, ini kan sudah beralih kekuasaan. Ya mungkin ini sebuah momentum untuk ya supaya mendorong supaya pihak-pihak terkait ini mengusut perkara ini segera tuntas. Karena kalau kita lihat di Pilpres kemarin kan Yusuf Mansur kan berada di pihak yang tidak mendukung Pak Prabowo gitu Pak ya? Betul ya. Menurut Pak Jani bagaimana Pak? Ya, jadi memang momen tepat lah menurut saya ya, momen tepat, dan ini memang harus saya lakukan. Mungkin saya berencana juga akan menulis surat, kemudian akan saya sampaikan kepada Bapak Presiden yang baru, yaitu Pak Prabowo, berkaitan dengan permasalahan bisnis batubara yang diusung oleh Yusuf Mansur ini dari 2009 sampai 2009, kemudian 2010 macetnya sampai dengan saat ini. Berbagai macam upaya hukum sudah saya lakukan, namun kan belum ada penyelesaian. Jadi saya setidak-tidaknya akan mengadukan permasalahan ini kepada Bapak Prabowo sebagai presiden baru lah begitu. Terkait masalah pengaduan kepada Bapak Prabowo, ini saya setuju dengan Pak Zain Mustafa. Yang pertama, Yusuf Mansur dulu itu saya jelaskan di sini saja. Yusuf Mansur dulu itu mendukung Ganjar Pranowo sebagai lawan dari Bapak Prabowo, yang artinya di sini sebenarnya Bapak Prabowo tidak punya beban untuk kemudian turun tangan melihat kasus Yusuf Mansur ini seperti apa. Dan seperti ini teman-teman, walaupun Yusuf Mansur dulunya mendukung Prabowo, begitu Prabowo naik jadi presiden tidak perlu ada seperti beban moral atau apalah untuk kemudian tidak mengusut kasus ini, karena ini berhubungan dengan kemaslahatan umat. Apalagi Yusuf Mansur sama sekali tidak mendukung Prabowo di waktu lalu teman-teman. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Bapak Prabowo tidak punya utang kepada Yusuf Mansur untuk kemudian segan dalam mengusut kasus ini. Saya harap Bapak Prabowo sebagai presiden terpilih yang baru harus membuktikan integritasnya, harus membuktikan keadilannya untuk kemudian melihat kasus ini seperti apa teman-teman. Untuk kasus batubara saja, ini menelan korban sampai 250 orang kurang lebih, dengan total kerugian mencapai 50 miliaran, puluhan miliar pokoknya teman-teman. Puluhan miliar, dan ini sudah memakan waktu puluhan tahun. Dari 2009, mangkraknya 2010, ini kan aneh sekali. Kok bisa ada satu perusahaan bisnis investasi yang mengumpulkan duit sampai miliaran, puluhan miliar, tapi kok
cuma setahunan udah mangkrak gitu, dan tidak jelas mangkraknya sampai sekarang. Ini kan satu keanehan. Apakah memang itu bisnis, benar-benar bisnis ada, atau hanya dijadikan modus untuk mengumpulkan atau mengeruk duit jamaah, teman-teman? Sekali lagi saya katakan bahwa Yusuf Mansur ini punya nama besar, punya nama besar, dan cukup berpengaruh, sehingga kasus ini bisa lambat, bisa jalannya itu terkesan jalan di tempat, teman-teman. Karena mungkin di waktu lalu ada sosok atau backingan yang sangat kuat berada di balik Yusuf Mansur. Tapi saya harap untuk hari ini, dengan kepemimpinan yang baru, dengan pemerintahan yang baru, ini lebih fair, lebih adil dalam melihat kasus ini, teman-teman. Lebih melihat kepentingan orang banyak, kemaslahatan umat, dan keadilan untuk kita semua, teman-teman. Saya rasa kalau pihak-pihak terkait, pihak-pihak yang kemudian punya wewenang, punya kuasa, punya power, turun berpartisipasi melihat kasus ini, mengurusi kasus ini, saya rasa kasus ini akan selesai dengan cepat, teman-teman. Baik, kita lanjutkan wawancara Pak Zaini Mustafa. Nanti tanggapannya bagaimana, dan mohon juga saran-sarannya dari Bapak Presiden. Syukur-syukur Bapak Presiden nanti menginstruksikan kepada Kapolri, ya, kepada Kapolri untuk mengusut perkara ini secara tuntas, begitu, Mas. Ya, baik. Kita kan harapannya urusannya tuntas, begitu loh, selesai, terang benerang, siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau memang ada kesalahan, ya harus mendapat sanksi yang setimpal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, begitu. Iya, baik. Iya. Baik. Kalau bicara terkait dengan tindakan pidana TPPU atau pencucian uang ini, Pak, ini biasanya kan modusnya ini ada pihak kedua yang ini seolah-olah memiliki kekayaan dari pihak terduga pelaku kejahatan TPPU ini, Pak. Ya. Nah, kalau dalam perkara yang Pak Zaini laporkan atau adukan ini, Pak, nah ini sebenarnya uang batubara ini dicucikan kemana nih, Pak? Ya, jadi dalam laporan ke Mabes itu memang ada beberapa pasal dimasukkan, diantaranya adalah menghimpun dana dari masyarakat, ya, tanpa dapat izin dari Bank Indonesia maupun OJK. Artinya memang di sana kalau memang itu nanti diperiksa tidak ada izinnya, kan itu melanggar undang-undang perbankan, gitu, Mas. Okay. Lalu kemudian juga ada tindak pidana penipuan dan penggelapan 378 372 KUHP, kan begitu. Yeah. Kemudian karena ini dugaan saya itu memang bisnis batubaranya tidak ada, hanya money laundry saja. Terus kemudian uang dari hasil kejahatan itu dilarikan ke dugaan saya karena 2010 itu kan macet, ya. 2010 awal macet, kemudian tidak tahunya Yusuf Mansur kan berinvestasi di warung steak itu. Sehingga kalau memang uangnya jamaah atau uang investasi batubara JBN ini dilarikan ke sana, tentu aparat saya masukkan juga tentang tindak pidana money laundry, pencucian uang, begitu, Mas. Artinya kalau pasal saya kira sudah pas, tinggal nanti pengembangan dari penyidikan bagaimana. Jangan juga penyidikan ini menjadi mandek karena hal-hal yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya saya minta kepada Bapak Kapolri, Bapak Wakapolri, kemudian Bapak Irwasum, kemudian Kadipropam, kemudian Bareskrim, agar kiranya berkenan mengusut perkara ini secara tuntas begitu, Mas. Baik, Pak. Tadi Pak Zaini menyebut bahwa ada keterkaitan dengan warung steak itu, Pak. Iya. Bicara tentang warung steak ini kan perkembangannya ini meningkat pesat dari tahun 2000, ini katanya dagang di emperan rumah, tiba-tiba sampai sekarang punya 200-an cabang di seluruh Indonesia gitu ya. Tapi kan banyak orang yang mengetahui sebenarnya pemiliknya ini, ownernya adalah jodi gitu, Pak. Sedangkan di tahun 2010 itu Yusuf Mansur mengklaim masuk ke bisnis warung steak setelah adanya batubara ini macet gitu, Pak. Iya, betul. Yang dimaksud apakah mungkin, Pak, sebenarnya pemilik
pemilik sebenarnya warung steak ini bukanlah Jody gitu. Di belakang layar ini sebenarnya pemiliknya adalah orang lain. Ya mungkin saja si YM ini mungkin yang mempunyai saham terbesar atau modal terbesar gitu Pak. Ya, di lirik lagu yang saya tulis kemarin dan itu sudah kita upload teman-teman, itu ada tulisan Jody kok hanya diam kayak bot. Apa yang bikin lu takut sama si Ucup? Takut kebongkar, takut kecokot gitu. Kok warung steak Jody kok cuma diam kayak bot. Apa sih Ucup bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Maksudnya Jody kok diam kayak bot gitu. Maksudnya bot itu teman-teman udah tahu ya. Jadi kayak kami menduga bahwa pada akhirnya walaupun Jody Brotoseno yang membangun warung steak and shake ini, kemungkinan besar setelah Yusuf Mansur masuk, itu kelihatan dari luar perkembangannya pesat sekali. Yusuf Mansur masuk sebagai investor, tapi modalnya mungkin sangat besar sekali teman-teman. Sehingga membuat warung steak and shake ini perkembangannya pesat sekali. Dan ini, dari sudut pandang pengusaha yang dikatakan oleh Bapak Iqbal, bahwa ini sangat aneh sekali dan lucu gitu. Warung steak, warung makan yang hanya menjual steak makanan begitu, kok bisa berkembang sepesat itu teman-teman, membangun cabang warung steak di mana-mana dengan cara membeli tanah lalu kemudian membangun bangunannya, bukan sewa lahan. Ini tentu membutuhkan modal yang sangat besar gitu. Di situ Pak Iqbal mengatakan dari mana modalnya? Ya dari Ucup lah. Kata-katanya saya masih ingat persis, letter nadanya saya masih ingat teman-teman. Dari mana modalnya? Ya dari Ucup lah gitu, kata Pak Iqbal. Maka saya katakan, saya tulis dalam bait lagu itu, Jody kok hanya diam kayak bot, diam kayak robot gitu loh teman-teman. Kayak ada yang perintah, apa lu takut sama si Ucup? Takut kecopot, takut kebongkar teman-teman. Sebenarnya seperti apa sistem mereka di dalam warung grup ini gitu, yaitu warung steak and shake, Bebek Selamat dan juga X Gym ini teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, memang Jody yang bangunin dari awal, tapi pengaruh Yusuf Mansur akan kuat ketika dia masuk sebagai investor dengan modal atau nilai investasi yang besar sekali teman-teman. Jadi begini, saya meyakininya karena saya menonton juga videonya Yusuf Mansur. Nah, Yusuf Mansur ketika itu kayak sepertinya sedang berbicara di hadapan setidak-tidaknya di lembaga pendidikan di Riau sana. Yeah. Nah, itu kan mereka mengklaim di 2010 itu Yusuf Mansur mengatakan sekali punya warung steak itu bukan 1-2 tapi langsung 20. Yeah. Sementara kerugian, kalau kita kalkulasi dari kerugian jamaah ini yang jamaah Darussalam saja, Darussalam dan sekitarnya ya, belum yang lain, kita tidak berbicara ke legenda wisata, tidak bicara kemana-mana. Itu kan ada sekitar 55 miliar, kemudian yang sudah seolah-olah bagi untung itu 5 miliar. Berarti kan ada 50 miliar. Betul. 50 miliar pada saat 2010 itu kalau dibuat modal warung steak ya cocok Mas, bisa jadi 20 sampai 25. Ya setidak-tidaknya 20, artinya ada kecocokan di sana. Tapi secara real atau benar atau tidaknya tentu ini harus diselidiki, kemudian disidik oleh penyidik kemana uang jamaah bisnis batubara itu dilarikan oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini gitu. Dan kan karena ini kan tidak ada pertanggungjawaban sama sekali baik itu oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Hanya begitu uang masuk lalu seolah-olah ditelan bumi begitu saja. Tidak ada penjelasan. Kalau bisnis profesional ketika ada rugi juga mereka menjelaskan, ketika ada untung juga harus menjelaskan sesuai dengan pembukuan kan begitu Mas. Tapi ini kan tidak ada. Nah, itulah kebiasaan Yusuf Mansur seperti itu gitu loh. Baik. Oke Pak Zini, di tahun 2021 ini kan terjadi pandemi Pak ya, 2020-2021. Ini konon katanya warung steak ini di saat usaha-usaha yang lain ini pada kolab gitu kan. Ini katanya Yusuf Mansur, warung steak ini malah tambah banyak cabang di berbagai tempat gitu. Dan jangan lupa juga di tahun-tahun 2020 ke bawah ini kan sebenarnya Yusuf Mansur juga memiliki bisnis bersama umat gitu yang ternyata malah nggak jelas bisnisnya bersama, misalkan tabung usaha, tabung tanah, Umrah Merdeka, Paytren. Nah ini apakah
usaha-usaha yang bersama umat ini, nah ini bakal larinya jangan-jangan juga ke situ juga nih Pak. Jadi memang misteri yang memang harus digali. Yusuf Mansur ini ketika mengumpulkan uang umat uang umat misalnya tabung tanah, kemudian investasi macam-macam lah ya. Itu kan hampir semuanya yang saya tahu itu dari Paitren, kemudian tabung tanah, umroh haji dan lain sebagainya. Itu kan tidak jelas jeluntrungnya begitu ya. Transparan. Ya, tidak jelas jeluntrungnya. Sementara Yusuf Mansur itu berkaitan dengan usaha yang digeluti Yusuf Mansur sendiri dan keluarganya itu kan seperti yang mereka katakan bahwa ketika pandemi mereka justru bertambah warung steak dan lain sebagainya. Makanya ini perlu dugaan kita uang yang lain itu ke sana begitu. Ya kan? Itu Mas. Ya kan? Itu Mas. Ya, seperti itulah wawancara Pak Zaini Mustafa dengan Mas Aji dari channel YouTube Jia TV, teman-teman. Intinya bahwa dari sini kita bisa lihat bahwa sangat diduga kuat aliran-aliran dana ini mengarah ke warung stick and stick semua, teman-teman. Karena sampai hari ini satu bisnis yang besar yang sering diiklankan dan dipromosikan oleh Yusuf Mansur tidak jauh-jauh dari warung grup ini, teman-teman. Entah itu Bebek Selamat, entah itu warung stick and stick, bahkan sempat terlihat dia pakai kaos X Gym. Walaupun saya belum menemukan video Yusuf Mansur mengiklankan atau mempromosikan X Gym ini, tapi sudah terlihat Yusuf Mansur memakai kaos X Gym, teman-teman. Dan X Gym ini memang bagian dari warung grup, yaitu Bebek Selamat, warung stick and stick, dan X Gym. Sekali lagi saya mau katakan bahwa di tahun 2009 ketika Yusuf Mansur mengumpulkan dana umat untuk investasi batu bara, di mana dia di sana adalah komisaris dari PT Adi Partner Perkasa. Di situ tertulis dari kasus 2012 dengan CIMB, di mana dia diputuskan di sana statusnya sebagai komisaris. Jelas bahwa kenapa dan kemana uang para investor ini, kenapa bisa mangkrak, kok baru satu tahun berjalan kok langsung mangkrak, padahal dengan modal yang cukup besar, dengan total investasi yang cukup besar, lalu kemudian setahun berjalan mangkrak, dan di tahun yang sama Yusuf Mansur bisa bergabung di warung stick and stick dengan total investasi yang tentu sangat besar sekali, miliaran, teman-teman. Dari mana Yusuf Mansur memperoleh uang tersebut sampai hari ini tidak ada penjelasan. Dan kalau kita lihat di tahun-tahun tersebut, Yusuf Mansur saya rasa tidak punya bisnis yang kuat, tidak punya bisnis yang besar, tidak punya bisnis yang terkenal, yang kemudian kita bisa berpikir, oh dari sana duitnya, tidak ada, teman-teman. Dan sampai hari ini, coba teman-teman buktikan sendiri. Kalau mau bertanya kepada Yusuf Mansur secara langsung ya, tanya saja, usaha apa yang dibuat oleh Yusuf Mansur sampai dia bisa sesukses hari ini, sampai bisa dia sekaya hari ini, usaha apa? Saya yakin dan percaya dia akan menjawab dengan kelagapan, dengan ketidakjelasan, teman-teman. Karena diduga kuat bahwa Yusuf Mansur mendapatkan uang itu, mendapatkan kekayaan itu, tidak lain dan tidak bukan dari duit-duit para jamaah, entah itu sedekah ataupun investasi. Dan semua larinya kemana? Kita duga larinya ke warung stick and stick atau warung grup, teman-teman. Saya Alita Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung stick and shake, Like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paitren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program mulia video kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi?
Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak, Johnny kok cuma diam kayak bot. Apa sih Ucup bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, bikin aplikasi patent kok macet, bikin program umroh merdeka kok mampet, bikin program tabung dana kok lungkat, bikin program Moya Vivi kok gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih Ucup bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, bikin aplikasi patent kok macet, bikin program umroh merdeka kok mampet, bikin program tabung dana kok lungkat, bikin program Moya Vivi kok gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si Ucup kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha.